Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Anania Putri Nuramadani dengan NPM 220606691 akan mempresentasikan mengenai membangun brand persona. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan brand persona, yang kedua yaitu bagaimana brand persona cocok dengan elemen brand yang lainnya, dan yang terakhir yaitu cara menciptakan brand persona. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan brand persona. Brand persona adalah penggambaran harfiah dari sebuah merek sebagai pribadi, memberikan wajah pada karakteristik, nilai, dan suara abstrak yang dikembangkan oleh bisnis. Hal ini melibatkan pembuatan orang imajiner, lengkap dengan nama fiktif, hobi, kesukaan, dan ketidaksukaan, seperti halnya seorang penulis yang membuat profil karakter. Jadi, bagaimana bisnis menggunakan brand persona? Seperti halnya dokumen seperti panduan gaya merek, yang menguraikan berbagai cara sebuah merek harus diwakili secara visual, brand persona mempromosikan konsistensi. Secara internal, brand persona memberikan titik referensi kepada karyawan tentang bagaimana merek harus ditampilkan, sehingga lebih mudah untuk mempresentasikan secara akurat. Secara eksternal, persona memberikan pelanggan sebuah wajah yang dapat digunakan untuk mengaitkan mereka dengan merek, sehingga memberikan kesan yang lebih jelas tentang merek dibandingkan dengan logo atau gaya penulisan. Selanjutnya yaitu bagaimana brand persona cocok dengan elemen branding lainnya. Yang pertama yaitu brand persona versus brand identity. Brand persona dan brand identity sama-sama mendefinisikan apa yang membuat sebuah merek unik melalui atribut visual. Pada saat yang sama, brand identity adalah istilah umum yang mencakup semua aset yang berkontribusi pada representasi merek. Identitas merek biasanya mencakup logo, situs web, gaya tipografi, dan skema warna. Dengan cara ini, brand persona adalah aset visual lain yang sesuai dengan brand identity. Yang kedua yaitu brand persona versus brand personality. Meskipun persona dan personality terdengar mirip, persona menggambarkan avatar berbasis gambar, sedangkan personality menggambarkan suasana umum. Brand personality dapat melibatkan deskripsi tentang nada komunikasi tertulis sebuah merek atau suaranya, misalnya apakah formal atau casual. Brand personality akan membawa atribut kepribadian ini lebih jauh lagi, membangun karakter secara harfiah. Hal ini akan menjadikan brand personality sebagai pendahulu dari brand persona. Yang ketiga yaitu brand persona versus buyer persona. Buyer atau pengguna persona adalah representasi dari segmen pelanggan sebagai pribadi. Hal ini digunakan untuk menggantikan data demografi seperti usia, pendidikan, wilayah, dan lain-lain dengan memberikan nama dan wajah pada jenis pelanggan secara menyeluruh. Dengan kata lain, buyer persona pada dasarnya sama dengan brand persona, hanya saja persona ini menggambarkan pelanggan dan bukan bisnis. Ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Buyer persona akan muncul dalam jumlah banyak daripada menyaring seluruh basis pelanggan ke dalam satu persona. Sebaliknya, pemasar membuat 4-5 jenis pelanggan yang dibedakan berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, kebutuhan mereka dalam bisnis, dan frekuensi interaksi dengan merek. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengeneralisasi sebagian dari target audiens mereka, sekaligus menciptakan kekhususan melalui persona yang dipersonalisasi. Terakhir yaitu brand persona versus maskot. Maskot adalah karakter yang dapat mewakili sebuah merek dalam materi iklan dan branding. Maskot dapat berupa ilustrasi, animasi, atau orang hidup. Bahkan bisa juga berasal dari logo itu sendiri. Karena maskot dan brand persona sama-sama menciptakan karakter unik untuk menjadi wajah sebuah merek, keduanya terkadang dapat dipertukarkan. Namun ada satu perbedaan penting dalam tujuan mereka. Brand persona adalah tentang keaslian. Ia bertujuan untuk merepresentasikan sebuah merek seakurat mungkin. Maskot adalah tentang daya tarik. Maskot bertujuan untuk menciptakan karakter yang disukai oleh target audiens. Inilah sebabnya mengapa maskot seringkali berupa karakter kartun yang dirancang agar menyenangkan dan menarik. Ingatlah bahwa tujuan ini terkadang bertentangan, karena persona yang otentik mungkin bukan yang paling lucu. Yang terakhir yaitu mengenai cara menciptakan brand persona. Setelah kita memahami apa itu brand persona dalam kaitannya dengan elemen branding lainnya, mari kita bahas bagaimana cara membuat persona untuk bisnis Anda. Yang pertama yaitu mulailah dengan membangun sebuah merek. Meskipun terlihat jelas, Anda harus menetapkan merek Anda sebelum membuat brand persona. Mungkin terlalu mudah untuk merasa bahwa Anda sudah memahami merek Anda. Namun hal ini harus diartikulasikan dalam strategi yang jelas. Mengembangkan brand strategi bukanlah proses yang mudah karena tidak semuanya berada di bawah kendali Anda. Dalam banyak hal, merek Anda dibentuk berdasarkan persepsi yang dimiliki pelanggan tentang Anda, yang berarti Anda harus meneliti audiens dan bekerja dengan persepsi yang ada. Pada saat yang sama, ini juga merupakan cara Anda menceritakan kisah Anda sendiri, apa yang dikenakan oleh layanan Anda, tujuan Anda, komunikasi Anda, budaya tempat kerja Anda tentang Anda, dan nilai-nilai Anda.
Memahami siapa Anda dan apa yang membedakan Anda pada dasarnya adalah langkah pertama untuk memvisualisasikan persona. Selanjutnya yaitu bangun ciri-ciri kepribadian merek Anda. Melalui makalah Jennifer Acker tentang dimensi brand personality bisa menjadi tempat yang bagus untuk memulai. Di dalamnya dia mendefinisikan Big Five. Yang pertama yaitu sincerity atau ketulusan. Ini adalah kepribadian merek yang membumi, seringkali menekankan misalnya bahan buatan tangan, akar kota kecil, ataupun kepemilikan keluarga. Yang kedua yaitu excitement atau kegembiraan. Ini adalah kepribadian merek yang tidak malu-malu dan mutakhir. Merek-merek ini seringkali menarik rasa kebaruan dan imajinasi. Yang ketiga yaitu competence atau kompetensi. Ini adalah kepribadian merek yang menekankan kepercayaan dan keamanan. Merek yang ingin memproyeksikan bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu sophistication atau kecanggihan. Ini adalah merek yang menarik bagi kemewahan dan kelas. Hal ini tidak selalu tentang biaya, ini dapat menggambarkan selera umum. Terakhir yaitu richness atau ketangguhan. Ini adalah merek yang menekankan kekuatan dan alam bebas. Terakhir, Anda dapat mulai membuat profil persona. Sekarang saatnya untuk mengambil semua atribut ini dan memformalkannya menjadi persona yang sebenarnya. Disinilah Anda beralih dari ciri-ciri abstrak ke detail konkret. Mari kita bahas beberapa detail umum yang perlu disertakan dalam profil. Yang pertama yaitu nama. Karena ini yang dimaksudkan sebagai orang, maka nama yang digunakan haruslah nama manusia yang sebenarnya dan bukan nama perusahaan. Yang kedua yaitu gambar. Penting untuk memvisualisasikan persona agar dapat dilihat sebagai manusia. Gambar dapat berupa ilustrasi atau bisa juga berupa foto stok. Yang ketiga yaitu bio. Ini adalah uraian singkat yang menggambarkan orang tersebut dan latar belakangnya. Yang kelima yaitu hobi, yaitu kegiatan non-bisnis apa yang disukai oleh orang tersebut. Yang keenam yaitu tipe kepribadian, sesuatu seperti tes Myers-Briggs bisa digunakan. Selanjutnya yaitu suka atau tidak suka, dapat berupa makanan favorit, musik, televisi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kutipan, akan sangat berguna untuk menyertakan beberapa kutipan untuk memberikan suara pada kepribadian. Kutipan ini bisa tentang apa saja, namun harus menunjukkan kepribadian dengan cara tertentu. Sekian presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi Anda untuk membangun brand persona Anda sendiri. Sekian, terima kasih.